pagi Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Selamat datang Bapak Ibu Jemaat. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin saudara. Amin. Dan di Zoom juga kita semangat hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, untuk menyembah nama Engkau, hanya karena nama Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan dan layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat sama-sama kita katakan, amin. Come on, hey. Woo. Mari saudara, kita puji Allah kita yang ajaib. Hey, come on, we say. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, dan kebesaran semua ku nyanyikan Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Ku nyanyikan, come on. Ku nyanyikan Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita bertepuk tangan saudara. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Come on, we say. Dan bila ku pandang akan salib, tanda kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagi dunia, Kau relakan mati tebus dosa. Ku sembah Kau Tuhan. Yes. Kau Tuhan hanya Come on. ku nyanyikan Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Ku nyanyikan Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hey, come on, let's go. Woo. Bila tiba Kristus, come on. Bila tiba Kristus kan memanggilku, sungguh besar cintaku. Kan ku beri hormat dan pengagungkan dan berseru sungguh. Mari saudara kita katakan. Tuhan, ku nyanyikan Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kau ajaib. Ajaib Tuhan. Hey. Ku nyanyikan Tuhanku penebus. Ajaib Come on. Tuhan. Hey. Ajaib Tuhan. Ku nyanyikan. Ku nyanyikan Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ku nyanyikan Tuhanku penebus. Kau ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yo, hey, hey, hey. Come on. Hey, hey, hey. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Ya, sungguh ajaib Kau Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau. Hey, mari saudara. Kita naikkan pujian bagi Dia. Amin, saudara. Come on.
Let everything everything that is breath that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Come Praise on. the Lord. I praise in the valley. Praise on the mountain. Come on. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm not. Woo. Praise when surrounded. Cause praise is the waters my enemies drowning. As long, come on. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul, Say, praise the Lord. oh my soul. I'll praise when I'm feeling. I'll praise when I don't. Praise when I Come on. don't. I'll praise cause I know you're still in control. Yes. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, we say, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, Say, pray. praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. oh my soul. Mari kita bertepuk tangan, saudara. Woo. Hey. Come on, we say. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater. Come on, we declare. Praise 'cause you're Hey, sovereign. woo. Praise 'cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody. Say, praise. Mari saudara. Hey. Oh my soul, Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. oh my soul. Let's praise Him. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My Yes. God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Let's praise the Lord. Oh my soul, Let's praise. Praise the Lord. oh my soul. Let's praise. Praise the Lord. Oh my soul. Yeah. Woo. Say. Hey. Come on, we say, let everything Everything that is breath that is breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that is breath that is breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We praise you, Lord. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau, Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya untuk Engkau. Yes. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Pada pagi hari ini, kita mau sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan.
You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. Mari saudara kita katakan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. You are here. You are here, turning life around. I worship you. We worship you, Lord. I worship you. You are here, mending every heart. Mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say that is who you are. That is who you are. That is who you are. yes, Lord. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Come on, we declare. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on, we declare. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, come on. working. You never stop working. You never stop working, Lord. Come on, we say. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you never stop. You never stop. Yes. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't. Yes. You never stop working. You never stop. You are a waymaker. Yes, come on, we declare. Light in the darkness, oh my God. That is who you are. You are waymaker, Miracle worker, promise keeper. light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. yes, Lord. Oh, that is who you are. 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 Oh, that That is is who you are.
declare Hosanna, Hosanna. Come on, Hosanna in the highest. Come on, we lift up our hands. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Come on, we declare Hosanna in the highest. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes, Hosanna in the highest, Lord. Yes, yes, yes. Yes. Firman Tuhan dalam Mazmur 147 ayat 1 berbunyi demikian. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Bapa di sorga, pagi ini kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki kebebasan untuk beribadah Tuhan, kebebasan untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami terimalah praise and worship kami ya Tuhan, dan bawa kami dalam masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, bawa kami ke dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu hadir di sini. Oleh sebab itu kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Engkau membuat yang impossible possible. Kami percaya Tuhan, oleh sebab itu tiada lagi ketakutan di hati kami. Tiada lagi kekhawatiran Tuhan, tapi faith yang menguasai kami. Karena Kau telah memberikan kami spirit of power, love, and sound mind ya Tuhan. Ada pemulihan ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang luka disembuhkan ya Tuhan, yang menderita dikuatkan, yang lemah dikuatkan. Ada pengampunan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terimalah syukur penyembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Bagi yang kami juga menyambut yang mengikuti ibadah dari online, selamat bergabung. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan. Kita sudah memuliakan Tuhan dengan nyanyian dan pujian, dan sekarang waktu kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 38. Mari kita berikan persembahan kita. Dapat yang melalui online, dapat melalui QRIS atau melalui rekening BCA yang terpampang di layar, atau melalui OVO dan e-wallet yang tertera di layar. Silakan memberi. Ya, ada formulir permohonan doa.
Bagi yang butuh support dan doa, silahkan mengisi formulir doa yang ada di bangku saudara-saudara. Selanjutnya kami ada suatu pengumuman. Ya, ini ada mengenai parenting dengan judul Tabu or Not Tabu yang akan diselenggarakan di Geraha Aktiva oleh di Gereja Every Nation Kuningan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober jam 9 sampai dengan jam 14. Ini berbicara mengenai bagaimana berbicara kepada anak-anak kita tentang seks dari perspektif firman Tuhan. Kami mengundang para orang tua untuk bergabung dengan pengajaran yang akan diadakan secara tatap muka ini. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi live group, dapat menghubungi ASER untuk biaya pendaftaran dan lainnya. Demikian, selanjutnya saya akan serahkan ke Pak Raswan. Amin. Selamat pagi. Saya bawa oleh-oleh. Tapi ini buat nanti. Baik. Sebelah kiri kanan kita lihat wajah-wajah saudara-saudara kita. Lihat kiri kanan, kamu luar biasa hari ini. Katakan, ya, saya merasa lebih terang pagi ini ya. Apakah ada ganti lampu atau ada cahaya kemuliaan Tuhan? Ya, saudara, kita lihat kursi-kursi kosong di sebelah kita berdoa, kursi-kursi ini akan penuh, amin. Mari kita menjangkau jiwa-jiwa, kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, amin. Kita percaya bahwa rumah Tuhan harus penuh dengan kemuliaan Tuhan, amin. Ya, terima kasih Pak Tommy. Saya sekali lagi juga encourage bagi yang suami istri yang sudah punya anak, yang berkeluarga, untuk ikut seminar parenting hari Sabtu depan ini di Geraha Aktiva di Every Nation Kuningan, ya. Nanti untuk pendaftarannya saudara bisa info tadi ke Miss Yuli atau hubungi live group leader atau ke saya juga boleh. Ya, saya juga menyampaikan selamat datang yang di Zoom, ya mungkin hari ini tidak bisa hadir pada pagi hari ini, tapi kita walaupun secara online kita tetap dapat menerima berkat dari Tuhan, amin. Baik saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, masih ada oleh-oleh cerita dari Cape Town, ya. Harusnya Andrew minggu lalu kasih testimoni, tapi Andrew sakit minggu lalu ya, karena pulang dari Cape Town jadwal sekolahnya padat sekali dan dia harus perform, dance, ada acara dan lain sebagainya penuh. Jadi Sabtu minggunya terkapar di kamar ya, tidak bisa ikut ke gereja. Kita mau dengar testimoni dari Andrew, silakan Andrew ke depan. Ya, ya, mikrofonnya, thank you. Ya, Andrew, my only son, anak saya satu-satunya. Jadi sungguh sukacita dan kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami berdua. Kami bisa pergi ke Cape Town, ya, karena dukungan support dari saudara-saudara semua, doa saudara ya. Oke, Andrew, kita mau share testimoni ya. Yes. Ini testimoninya kita mau bentuk talk show katanya, kayak Kak Jesse katanya gitu. Wah, betul. Santai-santai. Iya, kayak Kak Jesse. Oke, Andrew, bisa ceritain apa kesan-kesan kamu ikut Go Conference 2 minggu lalu? Silakan. Wah, iya, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi untuk kesan-kesan selama aku ada di Go Conference-nya yang berada di Cape Town, South Africa, Go Conference. Nah, jadi selama kesan-kesan di sini aku kayak vibes-nya itu it's very eye-opening ya. Karena ini World Conference, jadi there were so many delegates from other countries. Jadi ada yang dari Qatar, ada yang dari Turkey, from America, berbagai negara. Dan jadi karena di situ semua negara datang ke situ, jadi there was a lot of people, ada 5.000 orang. Jadi kesannya itu kayak keren banget, aku bisa ngeliat ini ada 5.000 orang, adults and kids, dan juga teens yang berada di situ, terus kita semua connected lewat gereja gitu. To know that everyone here is from every nation is really crazy.
Jadi kesannya itu aku tersentuh juga sih, kayak bisa ngeliat betapa beberapa banyaknya orang yang dari komunitas ini. We're connected with so many people, we're all family gitu. Makanya namanya kayak Global Family Reunion, karena it's a family of Christ gitu. Jadi itu kesan-kesannya, it's very eye-opening to see a lot of people. Wow, great Andrew ya. Oke, berikutnya nih Andrew ya. Apa yang kamu pelajari? Mungkin sesi-sesi tertentu yang atau pembicara tertentu yang kamu paling tersentuh yang kamu belajar apa itu? Oke, ini sesinya walaupun banyak ya, sehari ada 3 sesi. Dari kita belajar dari acting on God's word, terus kita juga belajar tentang miracles. Tapi throughout all of that, yang paling menentukan aku is one of the sessions yang dibawa dari Pastor Bomi namanya. She was a pastor and she was amazing with her. Bukan yang sessions. ini. No, this is different. Itu Nah, jadi dengan apa yang dia bawa, kan kita belajar tentang acting on God's word. Jadi kita belajar apa yang Tuhan menyuruh kita harus mengikuti apa yang Tuhan kasih tahu kita dan Roh Kudus gitu. Dan juga I also learned to rely on God, not the miracle. Jadi kita belajar tentang miracles juga, which is really good to learn. Jadi apa yang aku belajar juga, kita harus percaya dalam Tuhan daripada mujizatnya. Kita percaya dalam Tuhan dulu, baru mujizat akan terjadi gitu. Jadi not to rely on a miracle, but to rely on God. Tapi again, after all of that, yang paling menentukan itu yang Pastor Bobby bawakan. Dan itu, apa yang dia bawa, itu dia bilang, our problems, betapa besarnya masalah kita. Kayak kalau kita ngeliat masalah kita kayaknya besar sekali. Tapi dalam Tuhan, itu masalah kita cuma sepele. Dia ada kasih kayak testimony, like a little story. Kan di situ kan di Cape Town ada gunung kan ya. Ada Table Mountain, ada Lion's Head. Lion's Head itu gunung yang lebih kecil daripada Table Mountain. Tapi dia bilang dia ngelihat Lion's Head itu besar banget. Kayak siapa sih yang mau daki? Padahal banyak yang ngedaki situ. Tapi pas dia naik ke Table Mountain, soalnya kan bisa kan ke Table Mountain naik cable car. Terus pas dia bilang pas dia nyampe situ, dia ngelihat Lion's Head betapa kecilnya kalau ngelihat dari sisi Table Mountain. Jadi dia bilang, if we look at our problems through God's perspective, our problems are so small. They're nothing gitu. Jadi kalau kita ngelihat dan menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, masalah kita ini cuma sepele. Amin. Wow. Jadi tadi kita bukan mengejar miracle-nya, tapi kita mengejar Tuhan yang membuat miracle, dan miracle itu akan mengikuti kita. Amin. Oke, berikutnya Andrew ya. Area apa sih yang Andrew merasa Tuhan ubahkan dalam hidup Andrew selama mengikuti conference kemarin? Ya. Nah, dari again from all of the sessions yang semuanya equally important and touching, tapi apa dari acara itu as a whole yang mengubahkan aku itu belajar tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Jadi from the whole event, apa yang terubah dan tergerak di hidup aku itu aku belajar Tuhan itu pasti selalu berada sama kita. Amen. Jadi since I'm always going through some illness or some physical problems, tapi after hearing the event and going through the event, I realized that God has my back. Jadi Tuhan selalu berada bersamaku dan Tuhan akan menyertai aku, menyembuh aku dan melindungi aku. Jadi walaupun aku banyak masalah, tapi dalam semua masalah itu pasti akhirnya aku dan juga pasti percaya aku harus tetap beriman di Tuhan gitu. I have to stay faithful in Him and I always have to believe that He always has my back gitu. Jadi itu sih apa yang terubah. Jadi I was more reassured that God always protects me. I was more confident with God. Jadi lebih yakin, lebih merasakan jaminan perlindungan dari Tuhan. Itu area itu yang Andrew merasa diubahkan, bahwa Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi dan menjaga setiap saat ya. Good. Oke, berikutnya nih. Apa setelah pulang dari conference nih ya, kita sudah sampai di Jakarta, ada nggak
komitmen, kerinduan hati Andrew? Gitu. Apa komitmen Andrew? Gitu. Tentunya sih pulang dari acara sedih ya, kayak udah balik di Jakarta dan nggak bersama keluargaku yang sangat banyak di luar sana. Tapi pulang-pulang, I was really changed. Kayak I understand more values about God and I know more things on what I have to do for God. Jadi pulang-pulang komitmen dan beberapa pelajaran yang aku akan mengaplikasi kepada hidupku sehari-hari, yaitu tadi lebih berani sama Tuhan, more confident, and apa yang aku belajar juga is to be more faithful and reliant, and to also menjangkau orang. Karena itu banyak ya orangnya, 5.000 keluarga ya. You also need to realize that this can be more. Ini 5.000 orang and growing gitu loh. Jadi tadi juga apa yang dibahas di situ is with generations that keep going, we have to keep moving forward. We have to keep finding more people and we need to keep inviting more people to our family. Jadi, of course, ini 5.000 orang tidak akan bertetap. Ini akan menumbuh. Bahkan aku ketemu banyak orang yang di situ yang bilang, oh yeah, this is my first time here. This is my first time in a Go conference. Yeah, I didn't join the last one gitu. That proves that with every year, more people comes to our church and more people will be introduced to our global family. Jadi apa yang aku belajar dan komitmen aku itu untuk menjangkau dan mengundangkan lebih banyak orang dan juga untuk to build stronger relationships through friendships and through people around us. And through that we can build a strong relationship and we can lead them to God. That's great. Oke, jadi komitmen untuk menjangkau dan membawa orang lebih banyak lagi kepada Tuhan. Oke, ini last question Andrew ya. Apa nih pesan-pesan Andrew untuk kita semua di gereja ini for the next, untuk this church and for the next conference, your encouragement, pesan-pesan? Ini pesan-pesan Buat untuk kita semua, dan juga untuk saya ya. Jadi this applies to all of us including me. Nah, pesan-pesan aku untuk kayak tadi lebih menjangkau lagi to younger generations especially. Soalnya the generation that's gonna lead the future is our next generation gitu. Young people like us, let's start from youth, let's start from campuses, let's start from our friends bahkan. Jadi lebih bagus untuk dijangkau dan dimulai from strong friendships and relationships through younger generations and through our friends gitu. So we could grow into a better future and a better generation. Dan aku juga sendiri udah ada beberapa teman-teman dan keluarga di sekeliling aku yang udah aku connect dan aku jangkau gitu. Wow. Jadi my overall message is to reach out and to find more people and to pull them close to us. Amen. Wow, thank you Andrew. Thank you. Ya, jadi pesan-pesannya let's reach out younger generation ya, kita jangkau anak-anak muda dan ingat 2026 di mana? Manila. Di Manila ya. Semua harus ikut, kita percaya ada 100 orang dari Kelapa Gading yang akan berangkat ke Manila. Amin. Yes, oke. Thank you Andrew. Thank you. Oke. Wah, luar biasa. Jadi khotbahnya selesai kayaknya nih ya. Lebih jelas kalau Andrew yang ngomong dibanding saya mungkin ya. Oke. Yang teens Heritage silakan boleh ke ruangan Heritage pada pagi hari ini. Thank you for staying with us untuk dengar testimoni. Memang kita harus ikut saudara untuk Go Conference ya. Next buatlah komitmen next conference ya 2026 harus ikut. Coba bilang sebelah kiri kanan harus ikut. Harus ikut. Ya, jadi nabung dari sekarang ya. Ya kali ini Manila lebih murah lah ya dibanding ke Cape Town. Mungkin kita bisa direct flight aja dari Jakarta Manila 3 atau 4 jam ya. Dan mungkin makanan juga nggak jauh beda kali ya di Manila, sama lah sama makanan kita di sini. Apalagi tempat tinggal ya bisa kita nabung dari sekarang untuk tempat tinggal, untuk tiket pesawat ya. Oke, kita bersyukur. Kita nggak sendirian di Kelapa Gading ini, ada Every Nation ada di lebih dari 80 negara, ada 82 negara yang kita melakukan movement ini bersama-sama untuk menjangkau
this generation, next generation, ya. Baik, kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada di seri baru, ya, yaitu Timely Miracle. Ya, inilah yang kita belajar selama di Go Conference, Timely Miracle. Ya, mungkin saudara bingung saya bawa dua benda ini di depan, nanti kita baca dulu ayatnya ya. Oke, kita akan masuk minggu pertama ini. Kita akan belajar mujizat yang terjadi dalam kehidupan seorang janda, ya, seorang janda, karena dia ditinggal, ya, atau cerai mati, ya, bukan cerai biasa, ya, dia ditinggal mati suaminya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita buka di kitab 2 Raja-Raja, pasal yang keempat. Ya, kita akan baca bersama-sama. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bisa bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita baca dari Alkitab kita masing-masing, ya, dari Alkitab saudara masing-masing. Saya coba buka dari saya punya versi TB2. Oke, saya buka dari versi TB yang sama dengan saudara, ya. Kita buka di 2 Raja-Raja pasal keempat. Ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7. Baik, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, pagi ini kami serahkan waktu ini untuk kami fokus kepada firman Tuhan. Kami membuka telinga, hati, dan mata rohani kami terbuka kepada firman Tuhan, sehingga firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan juga terima kasih yang di Zoom. Mari kita merenungkan firman yang baru saja kita baca pada pagi hari ini. Ya, ini ada sebuah kisah, ya, dan ini kisah nyata terjadi di zaman pelayanannya Nabi Elisa, ya. Dan kisah ini sama persis pernah terjadi juga dalam pelayanan Nabi Elia, ya. Tidak persis sekali, tapi kurang lebih sama kejadiannya. Apa yang terjadi? Jadi Elisa ini punya beberapa tim doa gitu ya. Elisa tidak melayani sendiri, rupanya Elisa ini punya tim doa atau tim nabi, pelayanan kenabian. Nah, salah satu tim pelayanannya ini ada yang meninggal, saudara-saudara. Ya, itu dia sudah punya istri, sudah punya anak, meninggal. Nah, istrinya ini tidak punya penghasilan lagi. Ya, tidak punya penghasilan lagi. Mungkin sudah tidak ada lagi orang yang memberikan apakah itu berkat, sedekah atau sumbangan kepada sang
istri ini, ya almarhum dari istri dari almarhum pelayan Tuhan ini. Sehingga mereka hidup berkekurangan dan terlibat hutang. Ya, kita tidak bahas kenapanya dia berhutang. Jadi rupanya janda ini punya hutang banyak, ya, cukup banyak sehingga pada saat ia tidak bisa bayar hutangnya itu, ya dia tidak bisa bayar hutangnya. Kemudian sang penagih hutang atau kreditor yang memberikan hutang itu datang kepada dia menagih hutangnya karena dia tidak bayar, sudah jatuh tempo utangnya dia, maka akan disita lah. Jadi kira-kira ada due date-nya, ada tanggal jatuh tempo. Ini sudah jatuh tempo, waktunya disita. Apalagi yang mau disita juga tidak ada, ya selain anak-anaknya yang disita. Anak-anaknya. Jadi kalau pada masa itu, generasi itu perbudakan masih berlaku. Jadi anak itu bisa dijadikan aset yang produktif untuk dijual sebagai budak ya pada masa itu ya. Budak. Nah, budak ini seperti komoditi, Saudara. Seperti kendaraan gitu lah, kayak punya 2 mobil di rumah gitu. Itu masih bisa dipakai untuk kerja anak ini. Ya kasihan ya. Kasihan. Jadi janda ini pun gak tega untuk menyerahkan anaknya sebagai kolateral, sebagai jaminan yang disita oleh kreditor, mungkin bank kali ya gitu ya pada saat itu. Nah, maka sang ibu ini berseru dalam hatinya, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak. Ya, dia tidak punya pilihan lain dan tidak ada apa-apa lagi dan dia memang sudah jatuh tempo. Tidak ada lagi yang bisa dia pertahankan dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, tidak ada lagi pertolongan dari manapun juga. Itu sudah di ujung tanduk. Sudah di ujung tanduk kondisinya. Hanya ada satu yang bisa diharapkan, dia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa dan ia mengadukan kepada Elisa. Tuanku atau Nabi Elisa, hambamu itu, yaitu suamiku sudah meninggal dan engkau tahu, kita sama-sama tahu bahwa hambamu itu selama hidupnya dia takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Lihat keadaanku seperti ini sekarang. Apakah Tuhan gak lihat kita selama ini melayani Tuhan? Kita selama ini setia kepada Tuhan. Tapi kita ini dalam keadaan terdesak, kekurangan. Bahkan saya harus kehilangan anak saya. Lihat, penagih hutang itu sudah datang untuk mengambil kedua anakku itu menjadi budaknya. Jadi anaknya ini saya perkirakan masih di bawah umur ya. Karena anaknya belum bisa bekerja, menghasilkan. Tapi dia bisa dijadikan budak, mungkin remaja usianya ya. Dan dia mengatakan keadaannya sudah terdesak. Anaknya ini dalam bahasa Inggrisnya sons, ya berarti laki-laki. Ya, anak laki-laki, dua-duanya laki-laki. Ya, kalau dia kehilangan ini juga apalagi? Tidak ada lagi, matilah dia. Kira-kira kondisinya seperti itu. Nggak ada pilihan lagi. Sudah di ujung tanduk. Sudah sebentar lagi habislah dia, matilah dia. Seperti itulah kondisi janda ini. Nggak ada lagi tabungan, rekening atau apapun juga. Piutang tidak ada dalam hidupnya. Kemudian Elisa ketika mendengar ini, Elisa menjawab, apa yang dapat kau buat bagimu ya? Mungkin Elisa juga bertanya, gimana ya? Apa yang aku bisa bikin bagimu ya? Ini menunjukkan bahwa nggak ada apa-apa lagi saudara-saudara. Mau harapin apa lagi? Coba ditelusuri lagi hartanya, dicek di lemari atau cek surat menyurat dan lain sebagainya. Enggak, memang tidak ada. Janda ini memang sudah tidak punya apa-apa. Sudah tertutup pintunya, tidak ada lagi pertolongan bagi dia. Aset atau apapun juga yang bisa dia pakai untuk bayar hutang. Namun kemudian Elisa ini bertanya di ayat kedua ya, kita sampai di ayat kedua. Setelah tadi apa yang bisa kubuat bagimu? Kemudian Elisa melanjutkan. Saudara, kita bersyukur ya. Pertanyaannya tidak berhenti sampai di situ. Pertanyaan tidak berhenti sampai apa yang kubuat bagimu? Ya sudahlah, kamu mati sajalah. Enggak begitu Elisa bilang. Ya, tapi Elisa melanjutkan. Oke, begini. Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah. Beritahukan kepadaku apa saja
yang kau miliki di rumah. Dalam terjemahan NLT-nya, tell me, what do you have in the house? Yang menarik, perhatikan saudara-saudara. Apa jawaban janda ini? Apa jawaban janda ini? Nothing at all. Wow. Apakah janda ini berbohong? Enggak, saudara. Dia bicara apa adanya. Ketika Elisa bertanya, oke, yakin kamu gak punya apa-apa? Coba apa ada di rumahmu? Janda ini bilang, nothing at all. Ini benar apa adanya. Tidak punya apa-apa lagi. Mentok sudah. Mentok sudah. Apakah Elisa bilang, oke, aku pinjamkan kamu uang ya untuk bayar hutangmu. Oke, aku punya kenalan banker. Oh iya, saya ada kenal si kreditor itu, ntar saya ngomong sama dia ya. Elisa nggak bilang begitu. Bapak ibu saudara, Elisa bilang, what do you have in the house? Ketika perempuan itu dijawab, nothing at all. Tapi dia juga nggak selesai sampai di situ. Except a flask of olive oil. Saya tidak punya apa-apa. Di dalam bahasa Indonesianya, hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, bukankah jawaban ini sering kali juga ada pada kita ketika kita berdoa, Tuhan saya mentok, saya begini-gini. Ketika Tuhan tanya, oke, Raswan, apa yang ada padamu? Nggak ada Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Sering kali kita menjawab seperti itu. Tapi firman pada pagi hari ini saya beri judul, apa yang ada padamu? Di dalam dirimu, di rumahmu, di dalam dirimu, apa yang ada padamu? Saudara, pertanyaan ini bukan hanya kepada janda ini pada pagi hari ini. Pertanyaan ini juga Tuhan tanyakan kepada saya dan saudara yang di Zoom juga, kepada kita. Janda ini bisa saja melupakan buli-buli itu. Tapi ketika dia coba inventarisir lagi, dia ingat-ingat lagi, ada apa di rumah? Saya tidak punya apa-apa, kecuali buli-buli ini. Nah, ini saya bawa buli-buli ini, saudara. A flask of olive oil. Kalau dikatakan a flask of olive oil. Ya, ini saya bawa juga olive oil. Tadi baru beli di bawah. Ya. Untung ada juga di bawah. Ini bukan olive oil buat diminum, tapi untuk pijat ternyata ya. Ini untuk pijat. Kalau dikatakan a flask of olive oil, ini masih penuh. Ini isinya mungkin 100 mili. Ya. Ketika saya coba telusuri yang dimaksud janda ini, satu botol atau satu buli-buli. Ya, botol buli-buli zaman dulu mungkin kayak ini. Ini juga antik ya. Ini udah lama sekali. Saya dapat ini dari papa saya. Papa saya juga dari bapaknya, mungkin dari engkong saya. Dari mana saya juga nggak tahu sejarahnya ini. Ini pasti barang kuno juga. Saya juga nggak tahu dari kapan. Tapi kira-kira zaman dulu ini tempat menyimpan olive oil ya, yang kita biasa pakai juga buat masak, buat bikin salad ya. Dan itu enak sekali kalau pakai olive oil. Nah, mungkin dia tinggal segini atau mungkin tinggal setengahnya. Tinggal sedikit olive oil di rumahnya, tidak ada lagi. Tapi Elisa mengatakan, apa yang ada padamu? Ya udah, tinggal ini saja, Elisa, Tuanku, nggak ada lagi. Mungkinkah Elisa bilang, ya cuma segitu gitu. Apakah Elisa bilang begitu? Mati deh lu. Gitu, nggak bilang begitu Elisa kan? Ya, sebenarnya si janda itu juga bilang, ya cuma segini, apa sih artinya ini? Bisa bikin apa olive oil segini? Bikin salad pun nggak cukup. Bikin roti apalagi nggak bisa. Ya, mau bikin apa segini? Dengan dibandingkan hutangku yang begitu besar. Sampai jaminannya 2 anak, ini budak itu harganya berapa pada masa itu? Tapi saya hanya punya segini. Dari segini mau bikin apa? Makanya perempuan janda ini mengatakan nothing at all. Jadi ini pun dianggap nothing, Bapak Ibu Saudara. Ini pun dianggap nothing di kacamata manusia. Di kacamata janda itu. Dan bagi kita, saudara, mungkin ada nggak punya minyak goreng di dapur? Yang punya minyak olive oil di dapur tinggal segini. Bagi saudara juga
nothing itu. Nggak ada apa-apanya. Ya, nothing. Perhatikan saudara, dari kata-kata nothing ini, dari yang sekecil ini, dari yang tidak dianggap ini, dari yang tidak berarti ini. Apa terus selanjutnya? Ayat ke berikutnya. Dimulai dari yang kecil ini, dimulai dari yang apa yang ada, tinggal segini yang ada. Tuhan bisa melakukan sesuatu. Amin saudara. Dimulai dari yang sekecil ini, Tuhan bisa melakukan sesuatu. Tuhan bisa melakukan perkara yang mustahil. Tuhan bisa mulai dari sesuatu yang tidak berarti dalam hidup kita. Tuhan bisa memulai sesuatu dari yang kita anggap nothing. Tuhan bisa mulai melipat gandakan, bekerja dan memberkati kita dari sesuatu yang selama ini kita tidak anggap berarti dalam kehidupan kita. Tuhan bisa bekerja dari situ. Minyak zaitun, olive oil adalah minyak zaitun yang hanya tersisa sedikit ini saja. Yang kelihatannya tidak banyak manfaat, tinggal dibuang saja. Atau mungkin expired. Ya, jadi Tuhan bekerja tidak dari sesuatu yang jauh di depan mata kita. Ternyata Tuhan bekerja dari apa yang di depan mata janda itu. Ayat berikutnya. Lalu Elisa berkata, ayat ketiga, pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi jelas sekali Elisa tidak mengatakan, oh ya sudah, udah tamat deh, ini nggak bisa juga, mau dibikin apa segini. Elisa nggak bilang begitu juga sama janda itu. Ya. Mungkin kita juga pernah berpikiran seperti, oh udah tamat aja, mau bikin apa lagi, nggak bisa. Tapi bagaimana saudara ketika Elisa mengatakan itu kepada janda itu? Bukankah janda itu bisa bilang begini, ketika Elisa bilang, oke, pergi sama tetangga kamu, pinjam bejana-bejana. Bukankah janda itu bisa berpikir begini, maksudnya kamu Elisa, saya pinjam uang gitu sama tetangga saya? Atau janda itu juga bisa berpikir, maksudnya kamu Elisa, saya pinjam bulu-bulu yang penuh dengan minyak mungkin 10 kali lipat dari ini yang masih penuh. Apakah itu janda, seperti itu respon janda itu? Atau janda itu bisa bilang juga, oke. Dia akan ke tetangga, dia akan sampaikan kepada tetangga, pinjam dulu 100 supaya silaturahmi kita tidak terputus, gitu kan, asik, gitu kan. Tapi janda itu tidak melakukan itu kan. Disuruhnya apa saudara? Bukan pinjam 100. Disuruhnya apa? Pinjam bejana kosong saudara. Mungkin janda itu bisa bilang, ya kosong. Terus gimana? Si Elisa ini gak mikir kali ya. Saya ini udah due date, udah jatuh tempo. Disuruh pinjam bejana kosong. Lalu ada yang menarik Elisa juga sampaikan. Pinjam dari tetanggamu. Temanmu. Terus kemudian jangan terlalu sedikit. Jadi ini yang mau sampaikan saudara. Yang pertama, saya mau sampaikan kepada saudara. Ya, saudara pernah dengar semboyan ini? Pernah baca ini enggak? Mulai aja dulu. Ya, saya suka dengan semboyan ini. Mulai aja dulu. Mau lakukan olahraga di sela-sela kerja, kayaknya males gitu ya, lagi kerja olahraga bergerak. Tapi mulai aja dulu gitu kan. Apalagi mau kurangin lembur ya supaya tidur teratur, kayaknya nggak bisa, lembur kerjanya begitu banyak ya. Ini otaknya jalan terus gitu. Tapi mulai aja dulu gitu kan. Ini semboyan kalau dunia bisa bikin begini ya. Kita mau belajar dari janda ini. Yang janda ini lakukan, mulai aja dulu ya. Lakukan aja apa yang Elisa katakan. Ya. Apa yang kau miliki di rumahmu? Ya ini. Apa yang kau punya? Sebuah bulu-bulu ini. Lalu Elisa memberikan perintah. Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar. Jadi
saudara, yang pertama, pergilah, pinjamlah bejana dari luar. Ini perintah Tuhan. Kita mulai aja dulu, lakukan aja, taat saja apa yang instruksi yang Tuhan katakan melalui kita. Seringkali kita berdoa, ya kita berdoa, kita minta, lalu Tuhan sudah kasih jawaban, Tuhan sudah kasih hikmat, tapi kita banyak pertimbangan di dalam kita. Ini ya cuma segini, apa artinya Tuhan? Terlalu banyak di otak kita ini pertimbangan-pertimbangan, nggak mungkinlah Tuhan bisa begitu. Ya, ada satu cerita, saudara ya. Ini cerita fake, ya, buat-buatan saya sendiri. Ya, jadi suatu hari di satu kota terjadilah banjir besar. Terjadilah banjir besar. Nah, ada seorang, samalah ibu ini ya, sama ibu janda ini ya, di rumah itu. Ketika banjir besar, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong agar banjir ini surut di dalam nama Yesus. Tapi banjir makin naik, masuk ke rumahnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan kemudian ibu ini naik ke loteng ke lantai 2. Dia berdoa, Tuhan tolong saya, kalau enggak saya mati ini. Banjir ini semakin besar, tolong saya. Selagi dia berdoa, datang sebuah perahu. Datang sebuah perahu. Ya, datang sebuah perahu, panggil-panggil tim rescue. Ibu, ayo masuk ke perahu, kita evakuasi. Terus ibu bilang, enggak, saya berdoa agar Tuhan tolong saya. Agar banjir ini surut. Akhirnya perahu itu lewat. Dia terus berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya selamat dari banjir ini. Kemudian datang perahu kedua, tim SAR kedua lewat. Ayo ibu ikut naik. Terus ibu ini bilang, saya masih berdoa untuk Tuhan tolong saya. Ya, perahu ini lewat. Lalu datanglah, dia terus berdoa, Tuhan tolong saya untuk saya selamat dari banjir ini. Dia kali ini sudah naik ke loteng dan banjirnya semakin tinggi. Terakhir datang helikopter, tim SAR, turunkan tangga ke bawah. Ibu dari atas bilang, naik sini, ayo nanti kamu binasa. Ibu ini bilang, saya masih berdoa agar Tuhan tolong saya supaya banjir ini surut. Ya. Ayo naik, nanti saja saya lagi berdoa. Akhirnya helikopter itu tolong yang lain. Ya. Selagi dia berdoa, banjir itu makin besar, makin besar, makin naik. Sehingga dia tenggelam dalam banjir itu sang ibu ini. Suatu ketika ibu itu meninggal. Dan ketika ibu ini meninggal, ketemulah dengan malaikat. Malaikat, kenapa Tuhan tidak tolong saya dari banjir ini? Saya harus meninggal gini. Terus malaikat bilang, Tuhan udah tolong kamu kan? Yang mana katanya? Lah, Tuhan udah kirim kamu perahu tadi, kamu gak mau. Oh itu ya. Tuhan kirim 2 kali perahu, kamu juga gak mau. Tuhan kirim lagi helikopter juga, kamu gak mau juga. Oh, ternyata itu jawaban doanya. Ya, jadi itu cerita buatan saya aja saudara. Itu enggak gitu nanti di surga, enggak gitu kejadian. Tapi inti ceritanya saudara, Tuhan mau tolong saudara. Tuhan mau pakai buli-buli minyak di dalam diri saudara, tapi kita sendiri yang menolak. Janda ini bisa tolak tuh Elisa dengan mengatakan, ya Elisa, udahlah kasih pinjam aja lah duit sama saya. Kasih aja mentahnya gitu ya. Nanti saya tinggal bayar aja utang saya, kan beres begitu. Kadang kita saudara, kita mau shortcut, jalan pintas. Tapi janda ini taat apa yang Tuhan katakan melalui Elisa. Pergilah, pinjam bejana dari luar. Dan dia lakukan. Dia go outside, dia pinjam ke teman-temannya. Dia pinjam tetangganya. Nah saudara, makanya sama tetangga berbaik-baiklah saudara. Ya. Cerita ini kan dia disuruh pinjam sama tetangga. Kalau kita berantem terus sama tetangga, terus kita pinjam, maaf, mau pinjam bejana. Apa enggak kita dipentung saudara, ya kan? Makanya baik-baiklah, berdamailah dengan semua orang. Pinjam sama temanmu bejana dan lain sebagainya, disuruh gitu kan. Dan dia pinjam sebanyak-banyaknya bejana. Dikatakan jangan terlalu sedikit. Jadi saudara, ini bicara mengenai iman kita. Jangan terlalu kecil iman kita. Tuhan mau bekerja dari yang kecil ini menjadi banyak berkelimpahan. Dan jangan terlalu sedikit, Tuhan katakan. Yang kedua, setelah terkumpul, masuklah, tutup pintu, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu. Angkatlah bejana yang sudah penuh. Masuk, tutup pintu. Ini bicara apa saudara? Ini bicara Tuhan
mau melakukan miracle, mujizat itu secara personal kepada janda itu. Dan mujizat itu terjadi di tangan janda itu sendiri. Bukan di tangan Elisa mujizat itu terjadi. Sewaktu dia masuk tutup pintu dan dia taat kepada perintah, kepada instruksi yang Elisa katakan. Dia bisa aja bilang, ya cuma segini, ini bejana begitu banyak, bagaimana ya? Gimana nih ya? Gimana ya? Gimana ya? Kalau dia terus tanya gimana, dan dia tidak tuang-tuang, gak akan terjadi apa-apa. Apa yang janda ini lakukan, kalau diperintahkan, tuanglah minyakmu, dikatakan di situ. Tuanglah minyakmu ke dalam semua bejana itu. Apa yang dilakukan, taat saja kepada instruksi Tuhan. Taat saja ketika Tuhan bilang, tuang aja. Itu perkara yang begitu simple, begitu gampang. Kadang kita juga susah melakukannya karena barriernya, kendalanya nih di sini. Di otak kita ini kita terlalu pintar kadang-kadang. Kadang-kadang kita pikir kita ini lebih pintar dari Tuhan. Oh kita bisa nasihat itu. Oh Tuhan, bukan begitu caranya Tuhan. Saya punya ide yang lebih bagus. Begini caranya. Kadang kita ini punya ide lebih bagus dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang taat saja udah. Lakukan saja apa yang Tuhan bilang. Dari yang kecil. Dari yang apa yang ada pada kita saudara. Tuangkan itu. Cuma itu aja yang Tuhan minta kita lakukan. Tapi itu pun susah banget kita lakukannya. Karena apa? Iman kita. Mari saudara pada pagi hari ini. Kita merendahkan hati kita. Taat kepada apa yang Tuhan katakan. Dan percaya, tuang. Kuncinya adalah ketika janda itu menuang minyaknya. Tadi saya mau bawa gentong segitu banyak, cuma mobil saya nggak cukup gitu kan. Dan saya nggak punya gentong juga. Ya, tapi tuang. Ketika janda itu melakukan, dia tuang saja. Ketika dia tuang, saudara, keluarnya bukan tes, setitik. Saya percaya keluarnya nggak bertitik-titik, saudara. Keluarnya itu banjir keluar dari botol ini. Ya, digini-giniin juga nggak habis-habis, saudara. Ya dikocrot-kocrot nggak habis-habis. Dia mengalir terus sampai bejananya penuh. Panggil anaknya, ini bejana berikutnya, ini geser, angkat, ini pindah. Berikutnya, tuang lagi, dan ini penuh lagi, berikutnya lagi. Dan dia punya 2 asisten. Anak yang pertama ngangkat, anak yang kedua bawa bejananya. Terus sang ibu ini, janda ini terus menuang, terus tuang, terus tuang, terus tuang. Sampai kapan dia berhenti, saudara? Sampai bejananya habis. Makanya Elisa bilang jangan terlalu sedikit. Pakai iman kita. Jangan perkecil iman kita. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Dari bejana, dari oil, dari minyak zaitun yang kecil begini. Tuhan bisa berikan kelimpahan yang luar biasa. Dan tidak ada habisnya, saudara. Mau 100 gentong, 200 gentong, 1000 gentong, 10.000 gentong, ini akan mengalir terus. Kuncinya ada di kita sendiri berarti. Amin saudara. Kalau engkau berhenti dengan imanmu, berhenti juga berkatnya. Berhenti juga minyaknya. Oleh karena itu saudara, betapa kita perlu percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat kita. Taati setiap instruksinya. Jangan terlalu banyak alasan dalam kehidupan kita. Saya nggak bisa. Udah saya nggak bisa, saya begini Tuhan, saya begini Tuhan, saya begini, nggak ada apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Kamu nyanyi, saya nggak bisa tuh, nyanyi suara saya fals 1,5. Saya nggak bisa begini. Kamu berjuang, saya nggak bisa, panas Tuhan, terlalu terik, nanti kulit saya kebakar. Kamu begini, nggak bisa, terlalu banyak nggak bisanya, maka Tuhan nggak bisa bekerja dalam hidup kita. Amin. Tapi coba kita serahkan apa yang ada pada kita. Ini Tuhan, saya cuma punya ini. Dan apa yang Tuhan mau bekerja, saya akan taat kepada Tuhan. Tuangkan minyak kita ke dalam bejana. Amin saudara. Yang terakhir, apakah perkaranya selesai sampai di situ? Dia jadi juragan minyak, begitu banyak minyak, berapa gentong dia punya di rumahnya. Selesai nggak masalahnya? Belum ternyata. Utangnya masih ada. Jadi mujizatnya pun masih berkelanjutan. Saudara, yang ketiga, dia sampaikan kepada Elisa. Ini kuncinya saudara perhatikan. Dia datang kepada Elisa.
Dia datang kepada Elisa. Dia katakan, sudah banyak terjadi mujizat yang Tuhan kerjakan. Ayat ke-5, ke-6. Ketika bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, bawalah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawab anak itu, tidak ada lagi bejana itu. Lalu minyak itu berhenti mengalir. Ayat ke-7. Kemudian, ayat terakhir ya. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, atau Elisa ya. Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya. Saudara perlu perhatikan ini juga dengan detail ayat ini. Pergilah, jualah minyakmu. Lalu pestalah, jalan-jalanlah ke Bali, relax, me time, healing, beli rumah, beli villa. Ya, apakah Elisa mengatakan begitu kepada jandanya? No. Apa yang Elisa katakan? Jual minyakmu, nanti hasil penjualannya itu bayar hutangmu. Amin saudara. Nah, ini yang mungkin nggak enak. Poin ini yang mungkin nggak enak buat kita. Udah dapat banyak, udah melimpah di rumah, udah punya harta begitu banyak. Mujizatnya kita pikir itu punya kita, tapi Elisa bilang, oh no, itu bukan punya kamu. Jual itu, dan nanti hasil jualnya itu kasih, berikan, rilis, lepaskan itu. Apakah kita bisa bersedia melakukan itu? Saudara, berkat yang datang dalam kehidupan kita itu pun hati-hati. Bukan semuanya itu untuk kita. Kita perlu merilis. Kalau ada hutang, bayar dulu hutangnya. Bukan berarti janda ini, oh asik, kita bisa makan enak. Oh kita bisa jalan-jalan ke Eropa. Kita bisa pesta pora. Kita bisa beli rumah. Oh kita jalan-jalan dulu, healing dulu lah, capek lah. Tadi kan uang minyak berat lah. Wah ini pegel badan. Aduh kan tadi jualan minyak, oh apa udah ya healing lah. Kita udah terlalu capek, kita bekerja. Kita perlu refreshing nih. Kita perlu manjakan diri kita nih. Apakah begitu janda itu? No. Jual dulu, bayar dulu hutangmu. Lakukan itu dulu. Amin saudara. Nah kalau bingung gini, tandanya saya percaya saudara tandanya setuju, ya kan? Ya, pasti tandanya saudara setuju. Iya, saudara, bayar dulu kewajiban kita. Amin, saudara. Selesaikan dulu tanggung jawab kita. Jangan kabur begitu minyaknya udah banyak. Udah jangan bilang-bilang Elisa, kabur gitu ya. Ya. Bukan itu yang janda itu lakukan. Dia kembali lagi ke Elisa. Ini udah nih, Tuhan sudah lakukan begitu banyak. Jadi kita mau lakukan apa? Dia terus datang kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Dan mungkin petunjuknya itu beda juga dengan yang dia expect, yang dia harapkan. Dia expect Elisa bilang, oke, bawa pulang. Cari suami baru. Enggak bilang gitu Elisa kan. Tapi Elisa bilang, bayar hutangmu. Ya. Mungkin janda bilang, gimana uang sekolah anakku kan mesti bayar sekolah. Enggak, bayar dulu hutangmu. Saudara, ketaatan kepada Tuhan itu penting. Walaupun engkau dan saya dalam keadaan terdesak, jangan takut, Tuhan bisa lakukan sesuatu. Tapi dengar lagi perintah Tuhan. Bahkan untuk pakai uang janda itu dari buli-buli dari hasil penjualan itu pun dia tanya juga kepada Tuhan. Bagaimana pakainya ini? Janda ini menunjukkan apa saudara? Ketaatan penuh kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dan terakhir apa? Hiduplah dari kelebihannya. Apa itu artinya saudara? Pakailah untuk kebutuhan kita. Bukan untuk keinginan daging kita. Bukan untuk gaya-gaya. Ya. Atau pride-nya kita. Tapi dikatakan, pakailah. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya. Amin saudara. Bisa gak janda gitu? Ya nyesel. Tahu gitu tadi gue bawa 2000 gentong gitu ya. Sehingga lebihnya banyak gitu. Janda itu juga gak bilang begitu.
Sesuai secukupnya kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Itu cukup buat kita. Saudara, kiranya firman ini menguatkan kita. Tuhan mau pakai apa yang ada padamu. Jangan pikir muluk-muluk. Oh, saya mau bisnis ini Tuhan, andai aku punya investor besar, bisnisku ini bisa maju. No, Tuhan gak dari andai-andai, saudara. Tuhan mau mulai dari apa yang ada pada kita. Katakan bersama saya, apa yang ada pada saya. Amin, saudara. Tuhan mau pakai dari rumahmu apa yang ada padamu. Itu yang Tuhan lipat gandakan. Amin, saudara. Jangan terlalu bermimpi, bermuluk-muluk, andai aku istri seorang pangeran kerajaan. Oh, aku akan jadi dermawan. Aku bisa berkati gereja ini. Bisa sewa ini sampai 10 blok ke belakang situ. Oh, no. Bukan itu caranya Tuhan. Ya. Tuhan mulai dari apa yang ada pada kita. Bagi kita di mata kita itu kecil. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Gak ada yang mustahil. Mungkin kita berdoa untuk jodoh. Gimana nih Tuhan gak datang-datang jodohnya. Jangan takut. Tuhan mau pakai apa yang ada padamu. Gak usah bermimpi mengharap pangeran dari kerajaan Antabrata datang tiba-tiba melamar saudara. Mungkin dia ada di sekeliling saudara. Nah lo, gitu kan. Mungkin dia apa yang ada padamu. Ya, Tuhan mau pakai dari apa yang ada padamu. Terakhir, saudara, ini ada fotonya, bisa ditampilkan tadi ya, Cynthia. Ini namanya Ice. Namanya Ice, Aislinn. Panggilnya Ice. Ya. Jadi Ice ini mengalami mujizat yang begitu luar biasa. Nah, tidak sengaja ketemu Andrew di conference ini. Tapi sebelum ketemu ini, dia sudah menceritakan kesaksiannya. Jadi Ice ini, dia hidup dalam masalah besar. Dia menghidupi kehidupan yang menyimpang. Yaitu dia hidup sebagai homoseksual. Lesbian. Selama 27 tahun dia hidup lesbi. Selama 27 tahun, saudara. Sejak dia remaja mungkin. Jadi 16 tahun dia menjalani kehidupan lesbi. 16 tahun dia menjalani kehidupan ini. Dia berpacaran, ganti-ganti pacaran dengan sesama perempuan. Dan dia tidak mengenal Kristus pada masa itu. Lalu di tahun ke-17 dia menikah. Ya, dia menikah dengan perempuan. Waktu dia kesaksian dia kasih fotonya. Ya, saya nggak punya fotonya. Kemudian dia menjalani hidup sebagai pasangan suami istri, perempuan dengan perempuan. Ya. Di tahun keberapa saya lupa, dia angkat anak perempuan. Jadi mereka menghidupi seperti sebuah keluarga, suami istri dan ada anak. Dia membesarkan anak bersama-sama dengan istrinya. Dia katakan, saya hidup bahagia bersama istri saya dan anak saya. Jadi dia kasih kesaksian, ini video saudara waktu di conference, video. Namun di sisi lain, ditayangkan juga saudara sepupunya, antinya, keluarganya, berdoa buat dia. Jadi saudara, keluarganya ini, saudara sepupu, tantenya tadi semua berdoa buat dia. Itu selama 27 tahun mereka berdoa. 27 tahun mereka berdoa. Si Aislinn ini makin menjadi-jadi, bahkan dia kawin kan, dia angkat anak. Ya, orangnya tegar sekali namanya Aislinn ini. Kemudian di suatu saat, ya, saya percaya ini karena jawaban doa dari keluarganya. Dia itu tiba-tiba tergugah gitu ya hatinya. Dia mau cari gereja. Dia mau cari gereja, udah lama nih saya gak ke gereja. Ketika dia mau datang gereja, di beberapa gereja itu dia merasa dia ditolak karena dia beda sendiri.
nggak ada yang bisa terima dia. Dia ditolak ke beberapa gereja. Dia nggak dimusuhi, dia nggak bisa punya teman dekat gitu katanya. Jadi dia terus dalam pencarian. Kemudian dalam satu cerita dia bertemulah dengan salah satu anggota jemaat gereja di Lake Mary, di mana pastornya pada saat itu, pastornya yang menceritakan kesaksian ini namanya Pastor Shady. Bukan pastornya yang menjangkau, dari salah satu member gereja itu mengajak dia di gereja kita, yaitu di Every Nation, Lake Mary. Datanglah ke gereja dan dia di situ merasa di welcome, diterima, berteman dengan semuanya seperti normalnya seorang wanita. Dia bilang dia begitu diterima di gereja itu. Mereka tahu dia berkeluarga, punya istri, dan istrinya pun tidak mau diajak ke gereja, hanya dia sendiri. Dia ikut one-to-one, saudara. Dia di one-to-one. Dia ikut Victory Weekend, saudara. Dia ikut Victory Weekend. Belajar Purple Book. Dia belajar firman Tuhan. Dalam keadaan masih punya istri. Tapi gereja yang saya bangga juga, gereja mereka tidak patah semangat. Terus membimbing, melayani, mendoakan. Tapi dia bilang tidak ada yang paksa saya untuk saya meninggalkan istrinya itu. Tapi firman terus diberitakan kepada dia. Dan sampai suatu ketika setelah tahun keberapa, saya lupa juga ceritanya. Kemudian Aislinn ini bilang, suatu hari, suatu malam saya merasa Roh Kudus mendatangi saya dan memberikan konviksi, kamu berdosa. Kamu berdosa. Kamu harus bertobat. Itu bukan kehendak Tuhan pernikahan itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Dia kata, tinggalkan wanita itu. Sampai dia akhirnya membuat satu keputusan, dia katakan, dia mengajukan surat perceraian. Dia bercerai dengan istrinya. Dan dia kembali ke gereja dimuridkan. Dan dia mengalami transformasi yang luar biasa. Dia bilang sepanjang 27 tahun saya sia-siakan hidup saya di luar Tuhan. Dan Roh Kudus bisa ubahkan dia. Roh Kudus ubahkan dia. Dan yang membuat kita kaget ya, sewaktu video testimoni itu selesai, Pastor Shady bilang, Aislinn ada di sini bersama-sama kita. Dan dia berdiri dan kita semua bersorak-sorai, bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan sanggup merubahkan dia. Ya, besoknya Andrew ketemu sama dia, foto gitu ya. Saudara, kesaksian ini menunjukkan kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan tidak lupa. Dan Tuhan tidak lalai menjawab doa kita. Sekalipun 27 tahun berdoa, Tuhan tetap dengar. Dan ingat, bukan kita yang merubah orang. Kita tidak punya kekuatan dan kuasa untuk merubah orang. Yang bisa merubah orang itu adalah Roh Kudus. Amin saudara. Tugas kita adalah berdoa. Tuhan mulai dari apa yang ada pada kita. Kalau engkau tidak bisa berkata-kata, tidak bisa apapun juga, saudara punya apa? Saudara punya doa. Jangan anggap doa kita itu tidak berarti. Amin saudara. Keep on praying. Tetap berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Mungkin hamba terbatas dalam menyampaikan firman ini. Tapi hamba berdoa kiranya Roh Kudus yang menjelaskan lebih detail, menyentuh setiap hati kami. Bahkan setiap hati yang keras pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini seperti pedang yang menembus kekerasan hati kami. Seperti firman pedang yang menembus amat dalam, memisahkan sumsum dan tulang kami, pertimbangan roh dan jiwa kami. Dan firman ini akan bertumbuh di dalam hati kami.
Aku berdoa kepada jemaat pada pagi hari ini, mereka yang berdoa selama ini Tuhan, untuk terobosan dalam kehidupannya. Mungkin kami mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, I am nothing at all, gak ada apapun yang kami punya. Tapi hari ini kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau telah menaruh sesuatu yang berharga dalam diri kami. Ampuni kami kalau selama ini kami melihat itu tidak penting, tidak berarti. Tetapi di mata Engkau Tuhan, itu sangat berarti. Saudara, saya mau saudara datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Di waktu kesempatan yang baik ini. Beberapa di antara saudara sedang berdoa untuk mujizat pada pagi hari ini. Saya mau ajak saudara pada pagi hari ini. Let's surrender, serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau katakan apa yang ada di rumahmu. Tuhan mau katakan kepada saudara apa yang ada padamu sekarang. Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan mau pakai dari situ. Dari apa yang ada padamu. Tuhan mau pakai itu. Saya merasa firman ini berbicara secara spesifik kepada setiap pribadi saudara dan juga yang di Zoom. Bahwa engkau sudah berdoa untuk mujizat selama ini. Ketahuilah baik-baik saudara. Tuhan sedang melakukannya pada saat ini. Ikuti saja perintah Tuhan. Tuangkan lagi. Tuangkan lagi. Kalau engkau katakan, sudah Tuhan, sudah semua dituangkan. Tuhan katakan, tuang lagi. Tuangkan lagi minyakmu itu. Jangan berhenti, Tuhan katakan. Terus berdoa. Dan jangan berhenti, Tuhan katakan. Tuang lagi. Tuang lagi. Minyak yang ada di dalam dirimu. Tuangkan itu terus. Karena aku sedang bekerja dalam kehidupanmu. Aku sedang bekerja dalam kehidupanmu. Dan ingatlah, I am a miracle worker. Ingatlah baik-baik saudara, Tuhanlah pembuat mujizat itu. Tuhanlah yang membuat mujizat itu. Mari bangkitkan iman kita pada pagi hari ini. Untuk kita tidak berhenti berdoa, tidak berhenti menuangkan minyak. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see you're working, even when I
I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. You are waymaker. Kaulah pembuat jalan itu. Ketika tidak ada jalan di depan kami. Ketika jalannya buntu. Ketika dalam akal pikiran kami tidak mungkin Tuhan, ini mustahil, gak ada jalan lagi. Nothing at all. Gak ada lagi yang kami punya. Engkaulah pembuat jalan itu Tuhan. Engkaulah pembuat jalan itu Tuhan. Engkaulah pembuat jalan itu Tuhan. You are a miracle worker. Engkau pembuat mujizat itu. Kami mau menyembah pembuat mujizatnya. Kami tidak menyembah mujizatnya. Kami menyembah Engkau yang membuat mujizatnya itu Tuhan. Engkau pembuat mujizat Tuhan. Dan kami tidak meragukan itu Tuhan. Engkau pembuat mujizat. Kalau ada saudara yang sakit pada siang hari ini, engkau telah menderita sakit begitu lama. Dengarkan ini baik-baik. Tuhanlah pembuat mujizat. Tuhan pembuat mujizat. Bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan menyembuhkan pada saat ini. Tuhan menyembuhkan dari sakit penyakit. Engkau yang terlilit hutang seperti janda ini. Engkau sudah habis akal pikiran. Bagaimana caranya? Kita ketahuilah baik-baik bahwa Tuhan pembuat mujizat. Tuhan yang membuat jalan bagi kita. Tuhan akan membuka jalan bagimu. Akan terbuka jalan bagimu. Hanya Tuhan katakan apa yang ada padamu. Tuhan hanya mengatakan apa yang ada padamu. Apa yang ada di rumahmu. Apa yang kau miliki di rumahmu. Tuhan sanggup bekerja dan mengubahkan. He is a miracle worker, a promise keeper, way maker, light in the darkness. Dalam keadaan gelap tidak ada cahaya, Tuhan adalah cahaya terang kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari saudara ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saudara yang di rumah yang melalui Zoom, katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Berikan sorak-sorai haleluya. Tuhan Kau baik. Berikan sorak-sorai kepada Allah kita. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyembah meninggikan Tuhan. Amin. Silakan. Mari jemaat, kita semangat. Pada pagi hari ini kita sembah Allah kita yang ajaib. Allah kita membuat mujizat karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Come on. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu semua ku nyanyikan Tuhan.
Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ku nyanyikan. Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Hey. Come on, we say. Dan bila ku pandang akan salibmu, tanda kasihmu bagi dunia, kau relakan mati tebus dosaku. Ku sembah kau Tuhan dan Rajaku. Ku nyanyikan Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ku nyanyikan. Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. let's go. Bila tiba, come on. Bila tiba Kristus kan memanggilku, sungguh besarlah suka cintaku. Kan ku beri hormat dan pengagungan, dan berseru sungguh ajaib Tuhan. Ku nyanyikan Tuhanku penebus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Berikan kemuliaan. Haleluya. Engkau begitu ajaib, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan, amin. Biarlah ini menjadi kata-kata yang kita ucapkan sepanjang hidup kita. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, besarlah karyamu dan sangat terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya matamu tertuju kepada kami. Kiranya kasih setiamu, damai sejahteramu tertuju kepada kami. Kepada kami umat yang kau kasihi dan kau sayangi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya engkau menerima berkat yang selalu baru setiap hari. Dan kiranya engkau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan kiranya engkau menjadi umatnya Tuhan yang taat kepada perintah setiap kehendak Tuhan. Dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di hatimu. Persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, kekal selamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini berkata-kata bersama, amin. Amin. Amin.